Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmadatul Rizky Fadila, dengan NIM B1B1222042. Tujuan saya membuat video ini yaitu saya ingin menyelesaikan tugas UAS dengan mata kuliah manajemen proyek. Dosen pengampunya oleh Pak Alfa Miriansyah SIP MIP. Nah, saya akan menceritakan bagaimana sih Desa Senaung, karena kelompok saya memilih Desa Senaung untuk jadi proyek pada mata kuliah ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu siapa saja sih anggota kelompok saya. Nah, ada yang pertama, ada saya sendiri Rahmadatul Rizky Fadila, ada Ridho Hendrawan, ada Saroha, ada Hasni Melidia, ada Rona, ada Antis, dan ada Cesi Adelia. Nah, yang pertama saya menceritakan dulu keluh kesah kelompok kami pada turun ke lapangan di Desa Senaung. Nah, untuk yang pertama, kami pada tanggal 15 Mei. Nah, pada tanggal itu kami sekelompok berkumpul di SC Visipol. Kami menuju ke Desa Senaung tepatnya pada pukul 10-an, pada pukul 10 pagi. Nah, kami berangkatlah menuju ke Desa Senaung, dan tibanya di sana desa itu sangat sepi, seperti tidak ada orang. Tapi ada petugas kebersihannya. Lalu kami bertanya, di mana perangkat desanya ini, Pak? Nah, bapak itu jawab, kalau nggak salah lagi ada acara halal bihalal atau tumpengan, kata bapaknya. Jadi kami mintalah nomor sekdesnya yang bernama Bapak Ramadan. Nah, disitulah kami berkomunikasi kepada bapak itu. Lalu malamnya kami berkomunikasi dengan bapak itu. Beliau menyuruh besok bisa langsung datang ke Desa Senaung ini. Nah, besoknya kami datanglah ke Desa Senaung ini dan disambut baik oleh perangkat-perangkat desa tersebut. Pada tanggal 16 Mei. Nah, pada tanggal 16 Mei kami di situ langsung disambut, dan Bapak Kadesnya langsung menyambut kami. Nah, wawancaralah kami dengan Bapak Kades tersebut, meminta data, informasi proyek apa sih, atau ada mega proyek apa sih yang ada yang sudah dilaksanakan atau sedang dilaksanakan pada Desa Senaung ini. Nah, kata bapaknya banyak mega proyek yang sudah dilaksanakan pada desa ini, tetapi bapaknya ingin mengambil tema proyek rabat beton. Nah, rabat beton itu seperti jalan coran gitu, tapi yang bagusnya rabat beton. Nah, jadi bapaknya menceritakan bagaimana berlangsungnya rabat beton ini kan, strukturnya, bagaimana proses pembuatannya. Nah, itu diceritakan semua dengan bapaknya. Bapaknya itu wah, sangat baik sekali, sangat ramah sekali bapaknya, sangat open gitu. Nah, kedatangan kami itu sangat open sehingga kami juga ikut senang lah dengan terbukanya bapak ini. Nah, sebelumnya saya ceritakan dulu ya, di mana sih letak Desa Senaung ini. Nah, Desa Senaung ini terletak di Kabupaten Muaro Jambi, Kecamatan Jambi Luar Kota. Tepatnya dia maju dikit dengan perbatasan
Kota Jambi sepertinya. Ada Gapura Kota Jambi, maju sedikit sekitar berapa meter itu ya. Pokoknya maju sedikit Desa Penyengat Ola, habis Desa Penyengat Ola baru Desa Senaung. Nah, Desa Senaung, kantor desanya itu bertepatan di ada sekolah apa itu, SD atau SMP. Nah, sebelahnya ada lapangan juga. Nah, itu terletak di situ kantor desanya. Nah, populasi di Desa Senaung ini sekitar 2.254 jiwa kalau nggak salah dengar dari informasi Bapak ini. Nah, pendidikannya ada sekitar 2% dari perguruan tinggi. Itu 9% dari lulusan SMA sederajat, 11% dari SMP sederajat, 32% dari SD sederajat. Nah, sisanya baru tidak bersekolah. Nah, untuk sumber pendapatan pada Desa Senaung ini dia bersumber dari bersawah, seperti menanam padi, jagung, tapi sebagian besar padi. Saya lihat dari menuju jalan ke sana tuh kebanyakan padi gitu. Dan ada juga peternak sapi. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat lah kalau melewati jalan di situ kan banyak tuh sapi-sapi atau kambing yang makan rumput di lapangan-lapangan itu. Jadi Desa Senaung ini dia memiliki banyak lapangan. Kalau nggak salah ada berapa itu lapangannya itu ya. Banyak lah pokoknya ada Desa Senaung ini lapangannya. Oke, kembali lagi ke rabat beton ini. Nah, kenapa sih rabat beton ini urgensi begitu? Urgensi untuk pembangunan proyek yang besar ini. Mengapa? Karena Desa Senaung ini kan berada di pinggiran Sungai Batanghari. Jadi desa ini juga rawan banjir dan jalan itu kalau sering terkena air kan jalan itu berlobang gitu kan. Nah, disitulah jalan-jalan mulai rusak. Untuk mengakses jalan menuju sawah itu kalau tidak salah yang lebih parah itu pada RT 1 dan RT 8. Nah, maka dari itu yang disampaikan Bapak Kades ini dia proyek ini dibuat hanya untuk RT 1 dan RT 8. Mengapa? Karena RT 1 dan RT 8 ini sangat rawan dan sangat berbahaya sudah jalannya karena dia sering tergenang air, jalannya becek gitu. Makanya dibuat rabat beton. Rabat beton juga mempengaruhi lingkungan sekitar karena jalannya akan rapi, itu lebih rapi dan lebih kokoh. Jadi masyarakat lebih aman dan selamat sampai tujuan. Nah, untuk proses pembuatan rabat beton ini tidak memerlukan tukang atau kuli dari tempat-tempat lain ya. Jadi yang dikatakan Bapak Kadesnya pembuatan rabat beton ini dia berpartisipasi, masyarakatnya berpartisipasi semua. Jadi masyarakat sekitar lah yang membuat rabat beton ini. Mereka berpartisipasi dan langsung dikoordinator oleh Kades ini, Bapak Kades. Nah, namanya proyek ini namanya konsep swakelola, yang dimana partisipasi masyarakat yang paling berpengaruh pada kelancaran proyek ini, dan tim pengawas dari BPD, Badan Pemusyawaratan Desa. Dengan kemarin di tahun 2023 adanya musrenbang. Nah, disitulah mulai banyaknya rapat-rapat untuk yang dimana rabat beton inilah yang dipilih menjadi proyek yang paling urgensi lah di desa ini. Nah, jadi dengan partisipasi masyarakat ini, pemerintah desa juga ikut transparan dan akuntabilitas. Mengapa? Karena dari perencanaan hingga pelaksanaan masyarakat ikut serta
dalam bidang tersebut. Jadi tidak ada penggelapan gitulah istilahnya ya. Karena masyarakat dari awal itu perencanaan hingga proses pelaksanaan dan hasilnya masyarakat ikut serta, ikut berpartisipasi. Nah, maka dari itulah kunci keberhasilan pada proyek ini. Proyek knalpot beton ini. Nah, mungkin itu saja cerita dari saya, keluh kesah bagaimana proyek ini berjalan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, semoga nilai bagus.